Saya sekarang review lah. Ada relasi recurrence untuk faktorial minggu lalu. Kemudian seperti ini relasinya. N0 sama dengan 0 itu adalah nilai basisnya. Sebentar saya balik ke sini. Pada dasarnya relasi recurrence yang direpresentasikan oleh algoritma rekursif itu merepresentasikan jumlah dari operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma rekursif. Untuk kasus algoritma faktorial ini, basic operation-nya adalah perkalian. Ini ya. Nah, makanya dalam membangun relasi recurrence ya udah itu. Relasi recurrence-nya untuk apa? Gimana? Kalau pada saat basis, pada n sama dengan 0, nggak ada perkalian, nggak ada multiplication, maka M0 sama dengan 0 gitu. Itu minggu lalu ya. Beberapa orang saya tanya kan waktu itu M0 sama dengan 0 maksudnya apa gitu kan. Kemudian relasi recurrence yang umum yaitu Mn sama dengan Mn-1 seperti yang ada di algoritma ditambah dengan 1. Ditambah 1 itu untuk apa? Untuk mengakomodasi perkalian dengan N ini. Satu kali perkalian ditambahkan. Itu faktorial, kemudian untuk power of Hanoi, seperti ini, relasi recurrence-nya, ini ya bentuknya, M1 sama dengan 1, Mn sama dengan Mn-1 plus 1 plus Mn-1. Jadi Mn-1-nya 2 kali. Mn-1 pada Tower of Hanoi ini, dia merepresentasikan operasi pemindahan N-1 piringan. Nah, di Tower of Hanoi, operasi dasarnya adalah operasi pemindahan piringan. Gitu ya. Udah ingat lagi ya? Ini, kemudian terakhir binary rekursif. Binary rekursif pekan lalu saya tinggalkan. Ini adalah contoh yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sangat berbeda ya. Nah, untuk binary rekursif ini, relasi recurrence-nya adalah didasarkan pada operasi penjumlahan atau penambahan yang ini. Nah, sehingga relasi recurrence-nya adalah pada saat basis, yaitu 1, N sama dengan 1, ini ya, 1 di sini, itu adalah 0, karena nggak ada operasi penambahan. Sementara pada relasi recurrence yang umum, untuk N lebih dari 1, yang bukan basis, gitu ya, bentuknya seperti ini, A, N per 2 ditambah 1. 1 ini dari mana nih? Dari yang saling karing ini. Ada 1 kali penambahan di situ. Nah, kalian nggak bisa ini ya. Nah, materi hari ini nanti yang setelah asar ya, jam 15.15, akan membahas yang karakteristik equation nomor 2. Tapi saya pengen memastikan kalian paham dulu yang substitusi, makanya saya review dulu di sini. Nah, kalian sudah belajar ini, menyelesaikan relasi recurrence ya, untuk faktorial sudah, kemudian untuk power of Hanoi sudah. Nah, kemarin yang saya sisakan yang binary rekursif. Binary rekursif belum saya jelaskan. Kalau kalian pengen tahu ya, materi penyelesaian dengan substitusi ini menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bentuk relasi recurrence apapun. Gitu. Nanti yang akan kalian pelajari minggu ini dan minggu depan itu hanya untuk kasus tertentu pakai yang cara seperti itu. Tapi kalau yang substitusi ini untuk bentuk relasi recurrence apapun bisa. Gitu ya. Makanya diajarin duluan. Kalau misalnya kalian mentok pakai cara yang lain nggak bisa, nah kembalilah ke substitusi gitu ya. Gitu. Baik, saya akan pindah ke ini kalau nggak bisa hilang. Ke bagaimana menyelesaikan tulisannya kecil nggak tuh yang muncul? Cukup masih bisa terbaca? Yang saya share. Masih ya? Oke, nggak pecah kan ya? Nah, masih Bu, masih. Saya zoom deh ya. Saya zoom biar enak. Wait.
Nah, ini biar enak. Baik, ini adalah relasi recurrence untuk algoritma binary rekursif yang tadi ya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara substitusi kalau seperti ini? Saya geser dulu. Saya agak pelan-pelan. Nah, berbeda dengan bentuk dua contoh sebelumnya, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ada n/2 gitu ya, seperti ini, maka gunakan pendekatan yang agak berbeda. Jadi asumsikan atau selesaikan recurrence untuk n sama dengan 2 pangkat k. Untuk n sama dengan 2 pangkat k. Gunakan seperti ini. Jadi n-nya kalian misalkan dengan 2 pangkat k. Kenapa bisa seperti ini, Bu? Jadi kalau kita menyelesaikan n sama dengan 2 pangkat k, terus ini kita ubah ya untuk 2 pangkat k, maka berdasarkan aturan smoothness ada di slide minggu lalu, kalau kita memisalkan n sama dengan 2 pangkat k, terus kita dapat order of growth-nya, maka sama saja kita menghasilkan order of growth untuk semua nilai n, aturannya begitu. Sama juga kalau misalnya ada n/3, n/4, n/4. Ya, n/4, n/5 sama juga. Kalian misalkan kalau misalnya di sini n/3 gitu ya. Nah, di sini kalian misalkan n sama dengan 3 pangkat k. Kayak gitu. Kita coba ya. Baik, jadi substitusi untuk 2 pangkat k, lihat seperti ini. Saya misalkan n sama dengan 2 pangkat k, itu sama dengan kok ada kurung. A 2 pangkat k minus 1 ditambah 1. Kok bisa? Lihat, kalau saya punya n sama dengan 2 pangkat k, maka n/2 sama dengan 2 pangkat k per 2. Ini sama dengan 2 pangkat k kali 2 pangkat minus 1 sama dengan 2 pangkat k minus 1. Gini ya, jadi n/2 sama dengan 2 pangkat k minus 1. Maka ini yang saya ubah ke sini. Floor-nya saya hilangkan. Sama saja ya. Jadi floor-nya dihilangkan, anggap aja n/2. Di sini n saya ubah ke 2 pangkat k, lalu n/2 saya ubah menjadi 2 pangkat k minus 1. Dari mana, Bu? Dari sini. Fokus ya, fokus ya. Fokus setengah jam. Dalam setengah jam ini fokus, habis itu kita break karena asar, nanti baru kita mulai lagi gitu ya. n/2. Bisa ya diikutin ya. Baik, saya kemudian substitusikan karena kita pakai cara substitusi. Substitusi A pangkat 2 pangkat k minus 1 itu akan sama dengan, halaman saya nggak cukup. Saya taruh di bawah lah ya. 2 pangkat k minus 1 sama dengan 2 pangkat, astagfirullah, nggak fokus. A 2 pangkat k minus 2 plus 1. Gitu ya. Kalau saya punya k di sini, maka di sini k-nya berubah menjadi k minus 1. Berarti kalau k minus 1, dia akan berubah menjadi k minus 2. Gitu ya, sesimpel itu. Ini saya substitusikan, maka saya akan punya A kali 2 pangkat k minus 2 plus 1 ditambah 1. Jadi berapa ini? Ini akan jadi sama dengan A 2 pangkat k minus 2 ditambah 2. Sama dengan lagi. Kemudian saya substitusikan lagi, ini bisa nih. Saya substitusikan lagi A 2 pangkat k minus 2 itu akan menjadi A 2 pangkat k minus 3 plus 1. Gitu ya. Maka ini 2 pangkat k minus 2-nya saya ganti ini. 2 pangkat k minus 3. A-nya mana, Bu? A. Plus 1. Ini ya. Saya tambah dengan 2. Maka saya akan punya A 2 pangkat k minus 3 plus 3. Nanti yang seterusnya saya akan punya, lihat polanya sama ya, kalau di sini 3, di sini 3. Maka saya bisa singkat menjadi 2 pangkat k minus i plus
E. Maka sampai sini bisa ya diikutin ya. Kemudian saya melakukan pemisalan, ini kan belum selesai. Kita harus menyelesaikan persamaan ini belum selesai nih. Dari tadi kalian baru menggunakan persamaan yang satu. Ini saya kasih angka 1, ini 2. Nomor 2 belum pernah dipakai sama sekali. Sementara kita tuh harusnya menyelesaikan relasi recurrence untuk nomor 1 dan nomor 2 juga. Maka yang nomor 2 baru mau kita pakai ini. Gitu ya. Kemudian saya misalkan I-nya itu sama dengan K. Pada suatu saat nilai I akan sama dengan K. Maka dia akan menjadi A 2 pangkat K minus K ditambah I-nya jadi K. Ya. Ya. Maka dia akan menjadi A kali 2 pangkat 0 ditambah K. 2 pangkat 0 berapa? 1. A1 berapa? 0. 0, maka nilainya adalah K. Selesai, Bu? Belum. Belum ya? Belum selesai. Belum selesai nih. Kenapa belum selesai? Lihat. Oh, kalau kayak gitu, saya highlight ya. Oh, ketemu sekarang nih kan ya. A2 pangkat K sama dengan K. Lihat. K di sini adalah nilai untuk 2 pangkat K. Hati-hati. Ini kan ya, saya pindahin ke sini ya. Supaya jelas. Sementara recurrence kita kan dalam N. Maka kita harus mengembalikannya ke dalam N. Ada di slide sebenarnya. Nah, saya substitusikan balik, kembalikan ke variabel N sama dengan 2K, kita tahu bahwa N sama dengan 2K. Kalau N sama dengan 2K, maka saya bisa mendapatkan K sama dengan log 2N. Sehingga dengan info seperti ini, saya bisa menyatakan AN sama dengan 2 pangkat K, belibet ngomongnya. 2 pangkat K itu kan N ya. Ini nih, 2 pangkat K. Nah, perhatikan ini. Berarti ini AN saya ubah, K-nya saya ubah menjadi log 2N. Sehingga ini algoritma saya dalam Big Theta log N. Iya, nggak cukup kertasnya. Ini yang kita dapatkan. Ini sama aja sih. Kalau misalnya kalian punya kayak gini ya, misal N-nya sama dengan 3 pangkat K, maka K-nya adalah log 3N. Gitu. Jadi angka di sini menjadi basis dari logaritmanya. Gitu ya, sama aja ini. Ini rumus umum. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih soal. Satu soal, kerjakan di kertas masing-masing, lalu foto dan upload ke whiteboard. Whiteboardnya yang mana? Gitu ya. Soalnya yang mana, Bu? Sebentar. Saya siapin whiteboardnya dulu. Di whiteboard itu kan kalian bisa nambah image kan. Jadi yang kalian kerjakan diupload ke whiteboard itu supaya nanti bisa kita bahas kalian. Jadi kalian kerjakan upload ke situ. Ya, semuanya ya dalam 5 menit nanti kalau saya udah. Nah, whiteboardnya udah saya siapin. Nah, coba akses whiteboardnya dulu, siap-siap. Soalnya adalah yang mana? Yang ini, sebentar. Saya tulisin ya. Maaf Bu, mau nanya Bu. Yuk. Whiteboard kan maksimal 20. 20 itu kemarin 24 masih bisa tuh. Coba semuanya akses. Nanti kan bisa sebelah-sebelahan tuh uploadnya sebenarnya. Itu masih bisa nambah. Nggak bisa ya. Masih bisa nambah nggak? Belum semuanya masuk. Coba ya.
Nggak bisa ya, cuma 20 ya, sebelah-sebelahan aja. Ya. Kan yang saya minta bukan kalian nulis di whiteboardnya, tapi nulis di kertas, terus kalian upload atau upload image dari kerjaan kalian ke sini, gitu ya. Supaya sekaligus nanti kita bahas. Soalnya adalah yang ini, di kertas saya ya. Kalau saya punya relasi recurrence, diketahui relasi recurrence-nya adalah Tn sama dengan Tn min 1 plus 5, ini untuk N yang lebih dari 1, dan T1-nya adalah 2. Ini relasi recurrence ya, jadi ini sudah diambil dari algoritma rekursif. Jadilah seperti ini relasi recurrence-nya, anggap aja begitu. Yang saya minta dari kalian adalah selesaikan relasi recurrence ini dan dapatkan ini kompleksitas waktunya. Nggak kelihatan. Selesaikan relasi recurrence tersebut pakai cara substitusi, lalu dapatkan ini kompleksitas waktunya. Ya kelihatan ya, soalnya cuma satu dalam 5 menit. Boleh buka catatan, nggak masalah ya. Boleh buka catatan. Selesaikan relasi recurrence tersebut. Kalau diminta menyelesaikan relasi recurrence, artinya dapatkan kompleksitas waktunya dalam N. Ini nggak pakai yang 2 pangkat K, enggak ya, tapi yang biasa, pakai cara substitusi. Lima menit ya. Yang sudah upload ke Jamboard. Jadi dalam 5 menit ke depan, saya akan mulai cek yang di Jamboard. Ini minggu ke
Sudah 5 menit ini ya. Oh, yuk, saya lihat jambornya. Di jambornya ini bisa saya akses. Oke. Cuma satu orang yang posting. Satu orang dong yang dapat nilai ya. Lagi mau ngopi, Bu. Oh gitu. Oke. Yuk. Kita harus beradaptasi dalam suasana perkuliahan serba online gini ya. Saya akan stop presenting, saya pindah ke share Jamboardnya. Tampaknya kalian butuh waktu lebih lama. Entah karena nggak ngerti atau entah karena nggak mau ngerjain. Satu board bisa berdua nggak apa ya. Dikasih board 20 aja nggak habis tuh kalian. Oke, sudah ada satu. Siapa ini? Siapa nih? Board 13. Nah, nggak ada namanya. Saya, Bu. Cahya. Saya, Benedictus. Saya udah pakai 2 monitor. Jadi kadang bingung lihatnya. Oke, thank you Benedictus. Kita lihat ya. Iya, Bu. Yang udah ngumpulin baru Benedictus. Yang lain nggak ada. Oke, sudah. Kelewat. TN 1+5, TN 1+5, TN 2+10. Kamu dapat polanya adalah TN min I plus 5I. Polanya dapat kayak gini ya. Terus I-nya kamu misalkan N-1. 5 kali N-1. T1 tuh berapa? 2. 2 minus 5. 3. Jadi berapa tuh? Ini elemen dari big theta atau big O? Linear atau Theta. kuadrat? Theta Linear, Bu. ya? Linear ya, N gini. Itu, thank you. Saya catat ya. Yang lainnya nggak ada kan? Oke. Dan sekarang sudah asal. Slide 2, Bu. Slide 2 mana? Aduh, kalian ini menggemaskan. Ini Wawan siapa nih? Michael, Bu, yang satu. Satu lagi Kak siapa? Sama Kevin, Bu. Kevin apa Kevin ya? Kevin, Bu. Kevin, oke, thank you. Ini tuan
Gampang ya, misalkan dapat ya. Sama I, N. Kevin, kamu permisalannya bukan I sama dengan N. Kalau I sama dengan N kan jadinya T0 tuh. N minus N kan T0. Nah, T0 kan kita nggak punya, Kevin. Nggak bisa kamu misalkan kayak kita, T0 nggak ada kan. Yang kita punya adalah T1 nih, lihat. Basisnya. Maka pakai permisalan I sama dengan, ini saya kasih tanda panah ya, Kevinnya perbaiki di situ nanti ya. I-nya adalah N minus 1, bukan I sama dengan N. Kalau kamu pakai permisalan I sama dengan N minus 1, nanti pakai cara, jadinya kayak yang di Michael ini. Di sini N minus 1 nanti akan dapat T1. Nah, T1 kan kalian bisa pakai yang di basis 2 kan. Gitu ya, makanya kamu stuck di sini kan. Nah, T0 kita nggak punya ya. Kalau nggak punya ya nggak boleh ngarang. Gitu. Oke ya, thank you. Udah 3 orang. Mana ada lagi? 9. Wisnu. Thank you Wisnu. Wisnu. Wah, salah nih Wisnu nih. I sama dengan N. Kok di sini bisa jadi N plus 1? Gimana caranya Wisnu? Saya ngerti itu Bu contohnya di PPT. N minus 1 lagi. Contoh mana yang kamu lihat? Salah lihat berarti. Ini loh. Di sini kan kamu pakai N minus 1 I-nya. Tapi kenapa di sini sama dengan I sama dengan N? Ya kan? Harusnya I sama dengan apa? I sama dengan N terus minus 1. N minus 1 lah. I sama dengan N-1. Iya, cuma ada 2 nilai I. I sama dengan N atau I sama dengan N minus 1. Nggak apa-apa. Jadi kan itu dimasukin. Habis itu dimasukin. Gitu ya. Ada dua macam, I sama dengan N atau I sama dengan N minus 1. Ini polanya dapat, oke. Oke lah ya, dapat. Udah habis, udah ya. Baik, kita break dulu Asar. Thank you yang udah berpartisipasi, yang udah mau jawab kuisnya. Habis ini kita akan pakai metode baru, bukan metode substitusi ya. Kita break dulu sholat Asar. 10 menit insya Allah. Ya. Ketemu lagi nanti insya Allah.
Yuk kita mulai lagi ya kuliahnya. Sudah siap semua ini? Atau masih butuh waktu lagi? Saya mulai ya. Semoga nanti nggak ada yang ketinggalan. Coba cek nyalain kamera. Udah pada ada semua. Oke, Ilham, thank you. Michael, Reinhard, siapa? Fitra, Daud, Benedictus, Sukai, apa tuh? Apa lagi? Saya belum tampilin semua. Zeni, Melani, Aska, Stephen, Sultan. Oh, ada 2 Ilham. Titia, Fauzia. Oke, thank you. Fokus ya. Slide yang saya share di sini, kalian bisa akses, bisa download di LMS materi pekan ke-11. Ya. Kita masih membahas tentang algoritma rekursif, tapi pakai cara lain dalam mendapatkan efisiensi atau kompleksitas waktunya. Nah, seperti biasa, kalian harus terus ingat-ingat apa yang tampak di slide, bahwa inti dari materi kuliah ini dan selama 1 semester adalah ini nih, TN. Intinya di sini ya. Jadi bagaimana mendapatkan kompleksitas waktu, di mana kompleksitas waktu itu merepresentasikan efisiensi dari algoritma. Seberapa efisiensi algoritmanya? Nah, kalau pengen tahu seberapa efisien, ya kita harus mengelompokkannya ke dalam beberapa kelas efisiensi. Ada linear, ada kuadrat, ada kubik, gitu kan ya. Kalian sudah tahu itu. Nah, oh iya Bu, saya belum tahu. Buka-buka lagi slide-slide-nya. Setiap minggu ada materi baru tuh. Gitu ya. Baik, ini kalian sudah tahu faktorial bentuk recurrence-nya adalah seperti ini. Ingat ya, ini ada algoritma rekursif. Kalau untuk algoritma rekursif, intinya adalah kita harus membangun recurrence, relasi recurrence atau persamaan recurrence-nya. Nah, untuk faktorial seperti ini, kalian sudah tahu ya. Kemudian untuk tower of Hanoi adalah Mn sama dengan 2 Mn 1 plus 1, dan M1-nya sama dengan 1. Binary rekursif untuk rekursi untuk binary rekursif adalah seperti ini. Saya nggak akan nanya A1 sama dengan 0 itu maksudnya apa, nanti aja saya kasih soal kuis ya. Saya belum bikin soal kuis di LMS kan untuk materi-materi rekursif ini nanti ya. Nah, kalian sudah mengenal 2 macam penulisan, baik yang ini saya mau mengenalkan satu bentuk penulisan, cara penulisan lagi yang berbeda. Lihat, ini cara menuliskannya adalah M, kemudian N-nya dalam kurung. Sementara di sini saya pakai kurung kurawal. Gitu ya. Nah, saya juga punya penulisan yang lain. T0 sama dengan 0, Tn sama dengan Tn-1 plus 1. Bedanya apa sih Bu ini? Kalau di M, ini Mn-1-nya itu sejajar dengan M-nya. Kalau yang di Tn, N-1 dan N-nya serta 0 itu jadi subscript di bawah gitu ya. Cuma bedanya itu doang. Yang lainnya sama. Beda cara penulisan saja. Ini supaya kalian nggak kaget gitu ya. Dan biasanya dipakai adalah T, huruf T kecil. Kalau yang sebelumnya ada huruf M itu untuk merepresentasikan multiplication gitu kan. A untuk merepresentasikan addition atau penambahan. Pada umumnya orang cenderung menggunakan huruf T yang merepresentasikan basic operation secara umum. Jadi udah nggak ketahuan lagi, udah nggak perlu diidentifikasi lagi basic operation-nya itu apa. Yang penting pokoknya TN. Gitu ya. Kemudian tower of Hanoi, cara nulisnya gitu ya. T1, satunya jadi subscript sama dengan 1, TN 2, TN-1 dan 1 sama ini. Saya nggak melakukan pengubahan ya. Cuma cara nulisnya aja diubah. Gitu. Nah, untuk seterusnya kita pakai yang mana sih Bu? Yang ini. Yang pakai superscript ini. Karena lebih praktis, nggak perlu bikin koma-koma kurung
nggak perlu bikin tanda kurung ya, lebih cepat nulisnya. Gitu ya, ini AN per 2 diubah jadi TN per 2 jadi subscript seperti itu. Nah, bisa ya, itu cuma mengenalkan suatu bentuk notasi yang lain. Nah, kita akan mulai masuk ke materi hari ini yang berbeda dengan materi pekan sebelumnya. Saya akan pakai kertas. Kalau kalian perhatikan di situ saya ya di kotak-kotak kecil 3 di atas, yang di bagian atas saya punya 3 macam relasi recurrence. Mulai biasakan diri kalian untuk melihat seperti ini adalah relasi recurrence. Ada TN ya, TN seperti ini. Nah, perhatikan di relasi recurrence nomor 1. TN sama dengan TN-1 plus TN-2. Kalau saya bawa semua suku atau term yang mengandung T, saya bawa ke ruas kiri, maka saya bisa punya persamaan seperti ini kan. Saya bawa semua ke ruas kiri ya, kemudian di ruas kanan saya sisakan 0, sama dengan 0. Ya kan, semuanya dipindah, T-1 menjadi, karena pindah ruas jadi minus TN-1, TN-2 pindah ruas menjadi minus TN-2. Gitu ya. Sehingga pada akhirnya nantinya kalian akan lebih sering menjumpai bentuk-bentuk relasi recurrent seperti ini. Gini. Jadi semua yang mengandung suku T, TN, TN-1, TN-2, TN-3 ada di satu ruas gitu, disatuin. Gitu. Untuk apa sih Bu? Nah ini, karena kita mau pakai cara kedua dalam menyelesaikan relasi recurrence yang menggunakan persamaan karakteristik. Tapi untuk bisa pakai itu, kita harus ubah dulu persamaannya seperti ini. Gitu ya. Nah, jenis persamaan recurrence seperti ini, kayak gini ya, nanti kalian akan mulai menjumpai seperti ini. Terus di ruas kanannya itu 0. Gitu. Di ruas kanannya 0, kemudian di ruas kiri itu semua yang mengandung TN, TN-1, TN-2 kayak gitu. Ini disebut sebagai persamaan homogen linear. Kayak gini ya. Homogen dan linear. Linearnya kenapa? Karena di sini di satu ruas kiri ini hanya semua suku yang mengandung TN. TN, TN-1, TN-2 gitu. Dan bukan yang kuadrat ya TN-nya, TN biasa aja TN-nya. Maka disebut linear. Kenapa homogen? Nah, homogen ini karena dia sama dengan 0. Nanti kalau sama dengannya bukan 0, hati-hati ya, itu bukan homogen, non-homogen. Kalian akan belajar itu di pekan depan. Gitu ya. Nah, saya bisa sarikan, saya bisa resumekan bentuk persamaan homogen linear ini ke dalam yang ada di kotak bawah nih. TN, TN-1, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada konstanta yang mengikuti tiap suku TN tersebut, A0 sampai AK, kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini penjelasan kenapa homogen dan kenapa linear gitu ya. Sudah saya jelasin tadi. Nah, kalau kalian punya persamaan homogen linear seperti ini, maka untuk menyelesaikan dan mendapatkan kompleksitas waktunya, ubahlah ke dalam persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik kemana Bu? Yang saya kasih kotak di bawah. Bedanya apa sih Bu? Lihat, A0 tetap A0 ya, nggak berubah. A1 tetap A1. AK tetap AK. A1 tetap A1. Tapi T-nya berubah. Yang tadinya T berubah menjadi R. R. Tapi lihat di sini. Saya di sini R-nya bersama pangkat K. K dari mana sih Bu? Dari ini. K yang paling terakhir. Kemudian di sini lama-lama jadi K-1, nanti K-2 dan seterusnya. Ini adalah R pangkat K minus K. K minus K. K minus K itu kan 0 ya. K minus K kan 0, maka R pangkat 0, 1. Gitu. Kita ke contoh ya, langsung ke contoh supaya kalian paham. Nah ini contohnya. 5TN minus 7TN-1 plus 6TN-2. Ini adalah persamaan homogen
tulisannya jelek. Saya nulis pakai tangan aja deh ya. Saya ganti ke kertas. Saya stop presenting. Materi kita cuma itu doang sebenarnya hari ini. Nggak banyak, namanya nanti ada 1 kali latihan lagi. Sama kayak tadi ya, saya akan pertimbangkan nilainya. Saya akan present yang Visan saya mana. Ini. Tadi yang di slide ya. Misal kalian punya relasi recurrence-nya adalah tadi seperti di slide ya, 5Tn minus 7 Tn-1 plus 6 Tn-2. Lihat, kita sudah mulai pakai subscript. Ya, udah nggak pakai kurung tadi, nggak pakai kurung. Nah, ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Caranya adalah yang T saya ubah menjadi R, saya nggak ubah konstantanya tetap 5R, sebentar ya, minus 7 ini belum selesai ya, jangan hati-hati. 7R ditambah 6R, supaya gampang ubahnya. Lihat, saya nggak ubah nih. 5 minus 7 plus 6. Nah, R-nya ini kan harus ada pangkat sesuatu tuh, kayak tadi yang di slide ya. Ini pangkat berapa, Bu? Lihat. R pangkat berapa? Lihat yang di sini. Di sini adalah 2, maka saya kasih di sini pangkat 2. Kemudian di sini adalah 1, saya kasih pangkat di sini R pangkat 1. Di sini kan sama dengan minus 0 sebenarnya ya. Ya kan? T minus 0, maka saya taruh juga di sini pangkat 0. Ini bisa saya ubah, sama aja sih ya, menjadi 5R kuadrat minus 7R ditambah 6. Karena R pangkat 0 kan 1 ya, 6 kali 1 kan 6. Ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik. Sedangkan ini adalah, ingat-ingat, ini namanya persamaan homogen linier. Saya diikutin ya. Kenapa disebut homogen? Nah, karena dia di ruas kanannya sama dengan 0. Setelah semua suku yang mengandung T dibawa ke dalam ruas kiri. Nah, itu mengapa dia disebut sebagai linear. Homogennya itu karena ini. Sama dengan 0. Gitu ya. Bisa ya diikutin ya? Nah, langkah berikutnya, tujuan kita tadi apa sih? Hitung TN kan? TN-nya tuh gimana gitu kan? Ini tujuan utama kita. Diketahui relasi rekuren seperti ini. Persamaan karakteristik seperti ini. TN-nya gimana? Nah, TN untuk persamaan homogen linear, bentuknya itu akan selalu seperti ini ya. TN atau TN. Sama aja ya. Mau pakai T seperti ini boleh, seperti ini boleh juga. Gitu. Bentuknya TN itu nanti ada di slide sebenarnya, akan jadi seperti ini. C1, sebentar ya. Ini R pangkat N tambah C2 R pangkat N. Tapi R-nya ini bisa banyak. Maka saya tuliskan sini R1, R2, dan seterusnya sampai C yang ke K, R ke K pangkat N. Perhatikan. TN akan selalu dalam bentuk seperti ini. Ya. Ngapain sih menghitung TN? Untuk sini nih. Untuk kompleksitas waktu. Ada C1, C2 sampai C yang ke K, ada R pangkat N, tapi R-nya ini bisa lebih dari 1, maka di sini saya nulis R1, R2 sampai R ke K. Nah, untuk kasus, bisa difahami ya? Bisa ya? Saya ngomong terus nih, saya lanjutin. Nanti kita latihan supaya saya tahu kalian ngerti atau enggak. Nah, perhatikan persamaan karakteristik. Di sini ada R, di persamaan karakteristik kita ada R. Maka kalian betul kalau menduga, oh R di sini ini, R-nya ini ya, itu pasti akan dapat dari sini. Nah, kalian sudah betul dugaannya,
Kalau saya punya persamaan 5R kuadrat minus 7R ditambah 6, saya akan punya persamaan kuadrat tertentu, maka dari situ saya akan punya R1 sama dengan sekian, dan R2 sama dengan sekian. Gitu ya. Nanti kalian masukin ke sini, selesai. Nah, gitu. Belum, ini baru penjelasan global. Kita nanti kalau contoh soal. Yang saya jelasin ini, yang ini ada slide nomor 9. Ada di slide 9, nomor 9. Ya. Rumus TN seperti ini. Hati-hati, ada 2 macam. Ini baru yang nomor 1. Ya. Kita ke contoh ya. Kita ke contoh aja. Supaya kalian. Contoh. Saya punya persamaan recurrence TN sama dengan 3N-1 plus 4TN-2 untuk N lebih dari 1. Sekarang jam berapa? Jangan sampai kita kehabisan waktu ya. Oke. Wah. Kemudian, wait, saya agak geser ke sini supaya saya enak nulisnya. Oh, offset. Bentar ya. Kita ke satu contoh soal supaya kalian paham. Baik, kita lihat TN saya adalah seperti ini, relasi recurrence. Diketahui relasi recurrence seperti ini. Ini namanya apa sih, Bu? Relasi recurrence. Anggap bahwa relasi recurrence ini sudah kita dapatkan dari suatu algoritma rekursif tertentu. Kali ini memang bukan, saya tidak membahas bagaimana cara mendapatkan relasi recurrence seperti ini dari suatu algoritma rekursif ya. Meskipun di pekan lalu saya sudah memberikan beberapa contoh, 3 contoh, diketahui suatu algoritma rekursif, terus bagaimana cara mendapatkan relasi recurrence-nya. Itu di pekan lalu. Nah, untuk yang sekarang, kita fokus ke bagaimana menyelesaikan persamaan karakteristik dan mendapatkan kompleksitas waktu untuk persamaan homogen linear gitu ya. Ibu ngomongnya banyak istilah-istilah asing. Nggak apa-apa, nanti lama-lama akan ngerti. Gitu ya. Baik, relasi recurrence diketahui seperti ini. Nah, bagaimana cara, pertanyaannya adalah biasanya, selesaikan relasi recurrence tersebut, selesaikan relasi recurrence tersebut, dan cari tahu kelas efisiensi. Efisiensinya. Nah, sama aja nanyain TN-nya berapa, kompleksitas waktunya berapa. Nah, untuk kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ada TN, sebenarnya ada TN-1, TN-2, ubah saja ke bentuk homogen linear. Saya ubah ya, TN minus 3, TN-1 minus 4, TN-2. Lihat, hati-hati ini subscript ya, di bawah. Sama dengan 0. Saya juga punya T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1, kayak gini. Nah, ini adalah homogen linear, hati-hati ya. Homogen linear di sini di ruas kanan selalu 0, di ruas kiri semua suku yang mengandung T, TN, TN-1, TN-2. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, bangun persamaan karakteristiknya. Saya ubah ya, di sini jadi R minus 3R minus 4R sama dengan 0. Saya kasih di sini pangkat 2. Kenapa 2, Bu? Dari sini. Nah, 2. Di sini saya kasih pangkat 1. Dari mana? Dari sini. Pangkat 1. Ini saya kasih pangkat 0. Dari ini ya. Jadi supaya enak, ini akan menjadi 3R minus 4 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan karakteristik ini. Kalian tahu ini adalah persamaan kuadrat. Dari sini kalian akan mendapat berapa tuh? Minus 4 plus 1. Plus 1 ya.
Ya Bu, betul. Betul ya? Betul ya? Betul. R minus 4 sama R plus 1, sehingga R1-nya adalah 4, R2 adalah minus 1. Gitu ya. Sampai di sini kalian sudah menyelesaikan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya itu adalah ini yang saya kasih kotak. Wait. Nah, ini persamaan karakteristik, sedangkan yang ini adalah solusinya. Solusi untuk persamaan karakteristik yang sudah tadi kalian bangun. Oke, saya kasih angka 2 ya. Lanjut ya ke langkah 3. Kan belum selesai nih, belum sampai dapat analisis efisiensinya. Udah dapat gitu, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ini dia. Bangun solusi rekurensnya. Solusi umum namanya, istilahnya ya. Bangun solusi umum untuk TN. Solusi umum TN adalah, perhatikan, karena saya cuma punya 2 akar di sini, 2 akar, maka solusi umumnya akan menjadi C1 R1 pangkat N tambah C2 R2 pangkat N. Cuman 2 saja, dan R-nya selalu pangkat N ya. Lihat, N-nya di atas nih, R pangkat N. C1 adalah kita belum tahu, tapi R1-nya kita sudah tahu, yaitu 4. C2-nya kita belum tahu, tapi R2-nya kita sudah tahu, yaitu minus 1. R2 minus 1 pangkat N. Hati-hati ya, ini R2. Maka minusnya harus ikut di R-nya. Seperti ini. Ini adalah solusi umum TN. Kalau kalian mengerjakan terus berhenti di sini, salah. Kenapa? Karena C1 sama C2-nya belum tahu. Gitu ya. Bisa diikutin sampai sini? Terus gimana cara menyelesaikannya, Bu? Selesaikan. Kita cari tahu nilai C1 dan C2. Caranya gimana? Nah, ini dia. Pakailah nilai basis. Miring-miring ya kertas saya. Nggak kelihatan. Bentar ya, saya benerin dulu. Wait. Kita cari tahu nilai basis ya. T0, kalau saya punya TN seperti ini, terus N-nya sama dengan 0, yang bisa saya pakai, maka saya bisa lakukan seperti ini. C1, 4 pangkat 0 ditambah C2 minus 1, N-nya saya ganti dengan 0 kan. Jadi berapa nih? 4 pangkat 0 adalah 1, C1, min 1 pangkat 0 adalah 1, berapapun pangkat 0 kan 1 ya, tambah C2. Sama dengan berapa? T0-nya berapa tuh? 0 ya? 0. T1, C1, 4 pangkat 1, tambah C2, minus 1 pangkat 1 ya. 4 C1, ini minus 1 pangkat 1, minus 1, jadi minus C2 ya. Minus C2 sama dengan berapa? 1. Kalau kalian lihat kayak gini, ini kan bisa kita selesaikan tuh. Pakai namanya apa tuh? Kita tambahin aja kan. Ini akan jadi 1, C2 sama minus C2 jadi habis, saya punya 5C1. Kalau kayak gini, kalian bisa tahu C1-nya adalah 1/5. C2-nya berapa? 1/5 kalian masukin ke sini nih, C1 tambah C2 sama dengan 0. Kalau C1-nya 1/5, maka C2-nya adalah minus 1/5. Nah, kalian udah dapat ini? Balikin lagi ke sini. Balikin. Udah dapat kan? Nanti baru dapat ada yang menarik di sini. Kita selesaikan. Substitusikan. Saya pelan-pelan di sini ya. Substitusikan konstanta C1 dan C2 ke solusi umum TN. Sengaja saya tulisin gini supaya kalian kebayang. Ini kok jadi nabrak. Tuh, gimana Bu? Nah itu di TN kita adalah C1 4 pangkat N tambah C2 minus 1 pangkat N. C1-nya adalah 1/5 4 pangkat N ditambah C2-nya kita, C2-nya minus ya.
minus 1/5 minus 1 pangkat N. C2-nya minus tadi. Udah Bu, selesai di sini, selesai. Ini adalah TN kita. Sebenarnya di sini ya, di langkah ketiga kita udah dapat sebenarnya. Cuma kita nggak tahu C1 sama C2-nya. Nah, kalau kita udah tahu C1, C2, kita langsung selesai di langkah 3. Tapi kan kita nggak tahu nih cara mendapatkan C1, C2, ya kita libatkan saja nilai basis. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini udah dapat, ada 4 pangkat N, ada min 1 pangkat N, nilai big O-nya atau big theta-nya adalah 4 pangkat N. Eksponensial ya. Gitu. Bukan yang min 1 pangkat N. Tapi ambil, kalau kalian punya kayak gini, ambil yang paling besar. Order of growth-nya. Paling besar adalah 4 pangkat N. Selesai deh. Gitu ya. Ini ada di slide. Nggak usah takut ketinggalan. Ada di slide. Cuma ini sengaja saya pelan-pelan supaya kalian paham. Baik. Kita masuk ke latihan dulu deh. Latihan dulu ya. Latihan. Nah, di latihan ini sengaja saya kasih latihan yang soalnya berbeda supaya kalian menemukan masalah. Nah, diketahui relasi rekuren seperti berikut ya. Tn sama dengan 6 Tn min 1 minus 9 Tn min 2. Ini untuk N lebih dari 1 dan diketahui T0-nya adalah 0, T1-nya adalah 1. Nah, sama perintahnya, selesaikan relasi rekuren tersebut dan cari tahu kelas efisiensinya. Yuk kerjakan sekarang. 5 menit. Nanti sama upload di Jamboard lagi. Lebih cepat nulis di kertas kan, habis itu upload di Jamboard daripada kalian nulis di Jamboard kelamaan. Gitu ya. Jamboardnya masih pakai yang tadi. Tadi yang ngerjain di board 18 siapa sih? Saya udah nanya itu punya siapa ini tadi ya. Nggak ada yang jawab. Board 18. Siapa? Saya belum hafal tulisan tangan kalian. Kerjakan ya, 5 menit. Yang posting jawaban di Jamboard saya akan hargai sebagai ya keaktifan kalian. Kok jadi nggak kelihatan? Selesaikan. Tersebut ya TSB dan tentukan kelas efisiensi dasar. Kelas efisiensi dasar tuh apa sih Bu? Yaitu yang linear, kuadrat, kubik gitu ya. Untuk kasus yang ini, kalian akan mendapatkan 2 nilai R yang sama, yaitu 3. R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Gitu kan? Stuck nggak di situ? Gimana caranya kalau R-nya sama? Yang udah tahu jawabannya?
Nah, pakai cara yang ada di slide nomor 13. Jadi kalau ada R yang sama, misal ya, saya tulisin di kertas ya, sebentar. Misal, jika ada, jangan misal, jika R1 sama dengan R2, sama nilai R-nya, maka TN-nya itu akan menjadi seperti ini. C1 kali R1 pangkat N ditambah, lihat ya, C2 sama ya, R1 R2 pangkat N, terus bedanya apa? Saya tambahin di sini 1 N. Nah, kayak gini. Jika R1 sama dengan R2 jadi kayak gini. Sama kalau misalnya kayak punya R1 sama dengan R2 sama dengan R3, punya 3 akar, 3 R, maka TN-nya ya sama ya. TN-nya akan menjadi C1 R1 pangkat N tambah C2 R2 pangkat N tambah, perhatikan saya kasih jarak di situ. R3 pangkat N. Nah, di sini ditambahin yang kedua, suku R yang kedua, saya kalikan dengan N, kemudian R3-nya saya kalikan dengan N kuadrat. Gitu. Ini sama juga nih, di sini ada N pangkat 0. Ini kan N pangkat 1, N pangkat 2. Di sini N pangkat 0 kan 1. Gitu ya. Nah, ini ya, hati-hati. Nah, saya udah kasih clue. Silakan terapkan ini di sini. Ini di sini. Nanti R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Sudah selesai? Belum. Yuk, sekarang saatnya upload yang baru. Selesaikan yang ini ya, di Jamboard yang tadi. Yang tadi dihapus aja, replace dengan jawaban yang baru. Untuk kasus persamaan homogen linear.
Ini adalah persamaan homogen linear ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? Caranya ya tadi ubah ke bentuk homogen linear dulu. Tadi saya kasih step by step ya. Kemudian bangun persamaan karakteristiknya. Bangun persamaan karakteristik untuk mendapatkan akar. Kemudian nomor 3, bangun solusi umum untuk TN. Nah, TN kan dapat ini nih, dapat akar-akarnya kan R1, R2 dapat dari mana? Dari nomor 2 tadi. Ya, dapat R, terus dari solusi dari langkah ketiga kalian masih berhenti di C. C-nya belum dapat nih, C1, C2. Nah, cara mendapatkan C1, C2, nah gunakan nilai pada basis. Nah, ini dia. Saya punya T0 dan T1, nah, masukin ke persamaan TN. 4 pangkat 0, gini kan, masukin ke TN. Nilai-nilai N0 dan 1. T0 kan sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Nah, selesaikan, dapat C1, C2, kembalikan lagi ke TN. Udah, gitu doang. Sesimpel itu. Gitu ya. Yuk kita lihat board kalian. Saya berhenti share yang ini, saya pindah ke Jamboard ya. Yuk pekerjaan yang tadi dihapus aja, ganti sama yang baru sekarang ya. Fotokan, kita bahas. Udah itu materi terakhir, habis itu udah kuliahnya selesai. Sengaja saya kasih soal yang bentuknya beda sama yang saya jelasin tadi. Bot berapa yang udah? Saya cek dulu ya. Nggak ada yang jawab nih. Nggak ada, kalau nggak ada yang jawab, saya nggak akan bahas ya. Kalian cari jawabannya sendiri. Mana? Oh ini ada nih, board 8. Board 8 punya siapa tuh? Eliza, Bu. Eliza, oke. Kita lihat ya, board 8. R-nya sama ya, R1 sama R2 sama dengan 3. Nah, ini yang saya bilang tadi. Oh, ini ada bener ya. Kamu, iya. Tapi di sini agak-agak kepleset sedikit saya salah nih. Saya kasih tanda deh. Ini kan harusnya jadi, kamu nggak usah nulis kayak gini lagi jadinya. Ini saya coret ya, nggak usah. Langsung yang di bawah aja. TN sama dengan C1 R1 pangkat N tambah C2 N R2 pangkat N. C1 3 pangkat 0, ya kan? Yang saya coret nggak usah Eliza ya. Sini, nggak usah. Itu kalau R-nya nggak sama. Tadi kan di sini kasusnya R-nya sama, R1 sama dengan R2. Nah, maka kamu tulis yang langsung di ini.
yang saya kasih tanda panah. Jadi C-nya adalah berapa tuh? C-nya sepertiga. C1 3/01, C2 0. C1-nya adalah 0. Kan C1 langsung dapat 0 nih Eliza dari sini. Kan C1 sama dengan 0. Ya kan? C2 berarti sepertiga. Sampai di sini masih salah nih Eliza ya. Di sini salah. Salah ya. Eliza tahu nggak salahnya di mana? Bagian yang eliminasi, Bu. Eliminasinya salah ya. Artinya di sini kan C1 langsung dapat 0 kan. Nah, kalau C1-nya 0, kamu bisa langsung dapat C2 nih. Kalau 3C2 kan berarti sama dengan 1, maka C2-nya adalah sepertiga. Dikit lagi ya. Oke, nanti tinggal dimasukin ke sini. Terus pas balikin ke sininya kamu juga salah lagi. Harusnya kan di sini N. Perhatikan N, 3/N. Ini. Oke, dikit lagi. Tapi saya apresiasi kamu mau nyoba. Ya. Jadi tahu kan salahnya di mana gitu ya. Dikit lagi. Selesai. Yang lain ada board berapa? Kevin. Aduh, kecilnya. C1 0, C2-nya berapa nih, Vin? Sepertiga ya. Terus persamaannya jadi sepertiga N/3N. Betul di sini. Di sini betul Kevin, tapi ada yang salah dikit lagi. Di sini kamu benar, tapi pas bikin big O-nya salah. Dia harusnya big O dari N. Jangan lupakan si N. Tulisan saya jelek Bang. Saya ganti lah ya. Pakai ini aja. Big O dari N 3/N. Ini Kevin ya, yang saya kasih kuning. N-nya jangan dilupakan, karena N di sini meter, N di sini penting. N mana sih Bu? Ini nih, yang saya kasih tanda panah biru. Ada N di sini. Nah, ini nggak boleh dilupakan. Ada gitu Bu, yang big O N 3/N, iya penting. Kalau misalnya N-nya 1 juta, kalau kamu cuma 3/1 juta dengan 1 juta kali 3/1 juta itu kan udah beda banget. Maka N-nya nggak boleh dilupakan. Oke, good job Kevin, thank you. Udah mau submit, terus bisa saya cek ya. Yang lain nggak ada ya. Tadi Eliza, siapa nih? Wisnu berapa Wisnu? R-nya di sini Wisnu. Dikit lagi. Kamu mulai salah di sini Wisnu, di langkah ketiga. Iya di Kan di situnya sini Bu kamu bingung. udah bener nih, N kan? Ada saya coret malahan. Ada N kan? Ya N-nya jangan dilupakan. Tetap aja tambahin N di sini ya. Kerjaannya si Kevin tadi, board 2 ya. Nah, mulai di sini tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah seterusnya kan jadi benar. Mulai di situ ya. Di situ harus N/3. N kali 3/N. Oke. Udah ya habis ya? Ada lagi nggak? Itu. Acok tuh siapa? Acok minggu. Ya nggak apa-apa, nanti kamu belajar lagi. Ini board 20. Board 20 mulai salah di sini yang saya kasih kotak biru. Kenapa? Lihat kalau ada N-nya, R-nya sama, ini nggak boleh gini. Saya mau kasih tanda silang. Wait.
Kalau R-nya sama, nggak apa-apa. Kalau bingung berarti kalian memperhatikan. Yang saya kasih kotak merah ya, di sini nggak boleh. Ini salah. Di sini. Tapi harusnya N kali 3 pangkat N. Gitu ya. Lihat lagi board nomor 2. Punyanya Kevin tadi. Benar kan punya Kevin tadi kan ya? Kalau saya nggak salah ingat. Punyanya Kevin tadi. Iya, Kevin lompat nih. Dia cepet kayaknya, jadi nggak bikin. Oh, ini benar, udah kelihatan. Ini. Yang lain perhatikan ya, buat nomor 2. Membangun TN, solusi umum TN-nya adalah seperti ini. C1, 3 pangkat N, C2, kali 3 pangkat N juga, tapi tambahkan N. Karena R1 dan R2 sama. Di board 2 ya. Baik, sebagai latihan, kalian bisa ke LMS, bisa mulai ngerjain PR-nya, PR ke-7, homework 7. Saya stop sharing. Saya kasih lihat ya. Latihan. Kalau bingung itu latihan. Lihat slide, kerjain latihan gitu ya. Saya share LMS dulu. PR-nya memang ada di pekan 12, di topik pekan ke-12, tapi sudah mulai bisa kalian kerjakan. Ini kalian IT 4303. Lihat di pekan ke-12 ya. Ini sekarang pekan 11. Materi hari ini bisa kalian download dari, wait, saya share dulu. Nah, ini dia. Lihat materi PR, sebentar, ngomongnya belibet, udah suara. Materi hari ini ada di slide-nya ya, ada di pekan ke-11, di LMS, kalian bisa cek di situ, bisa download, bisa pelajari lagi. Nanti rekamannya juga akan saya share seperti biasa. Terus saya akan coba buat video singkat. Rekaman ini kan 1,5 jam biasanya, kelamaan kan ngabisin kuota kalian. Biasanya saya bikin video ya di YouTube, tapi belum sempat saya. Nah, PR-nya homework 7. Coba diakses masing-masing ya. Oh, udah ada ngerjain tuh 5 orang. Saya mau ngeliatin soalnya. Udah ada beberapa yang mulai bisa kalian kerjain. Nomor 1 udah bisa dikerjain tuh, pakai substitusi ya, bisa kan? Kemudian nomor 2 juga bisa tuh, pakai substitusi juga, ya. Nomor 3, nah pakai yang tadi kalian, yang kita kerjain di kelas. Pakai persamaan karakteristik. Nomor 4 belum. Nomor 4 adalah materi kita untuk pekan depan, ya. Mau nyoba ngerjain duluan juga boleh. Pakai cara yang tadi nggak bisa, ya. Pakai cara substitusi mungkin bisa. Kalau pakai cara yang tadi nggak bisa ya. Nomor 5, yang A bisa kalian kerjain, yang A, C, D, dan E bisa kalian kerjain pakai cara substitusi dulu. Ya. Lihat di situ ada N sama dengan 2 pangkat K, N sama dengan 3 pangkat K. Di situ. Gitu ya. Ini semua adalah representasi dari relasi recurrence dari suatu algoritma rekursif. Nah, nanti di pekan 14 baru kita belajar. Kalian dikasih contoh berbagai algoritma rekursif. Nah, coba cari relasi recurrence-nya, terus selesaikan relasi recurrence tersebut. Nah, sekarang kalian latihan menyelesaikan relasi recurrence dulu. Gitu ya. Baik, kalian bisa lanjutkan belajarnya. Remedial, yang nanyain remedial. Sudah saya posting, mekanisme remedialnya ada ya. Saya bikin topik sendiri. Nilainya adalah maksimum 50. Jadi total nilai di situ adalah 45. 5 lagi dari mana, Bu? Effort yang kalian lakukan dengan mengirim jawaban ke saya. Pakai paket. Kirim pakai paket ya. Jangan diantar.
Sekarang lagi musim COVID, bahaya. Jadi kirim pakai JNE apapun lah, pakai banyak kurir ke rumah saya, ke alamat itu pokoknya ya. Silahkan, tapi nilai maksimumnya adalah cuma 50. Ya namanya juga remedial. Terus habis itu ini kan open all kan. Nah, gitu ya. Saya semoga bisa membantu bagi yang mau. Ini nggak harus ya. Yang lainnya udah dapat 70 misalnya. Kalian ikut remedialnya masih diturun 50 kan. Jadi nggak usah. Ibu Terus, mau nanya, Bu. yuk, Ini sistem nilainya mengganti atau itu, Bu? Menambah? Mengganti dong. Mengganti, bukan menambah, enak aja. Remedial nggak ada menambah, mengganti. Replace. Gitu ya. Thank you atas pertanyaannya. Terus jangan lupa tugas besarnya mulai dicicil dikerjakan. Ya, tugasnya gampang. Tugas besarnya nggak susah. Kalian nggak diminta tuh create algoritma baru muka. Oke. Ada pertanyaan? Bu, mau nanya lagi, Bu. Misal yang di luar Pulau Jawa kan kurirnya lama, Bu. Berapa lama emang? 3 hari? 3 atau 4, Bu, biasanya, Bu. Oh gitu? Ya udah kirim estimasi segitu. Kan nanti bisa dilacak kan. Kasih tahu ke saya nomor SIM-nya berapa. Kalian posting aja di sini di LMS tadi. Saya memang nggak kasih tempat untuk kalian nulis jawaban ya di situ. Kalian kalau ngelihat memang supaya kalian nggak nulis jawaban di situ. Saya pengen kalian nulis. Tapi kalau misalnya Bu nomor SIM-nya ini kan bisa ditulis di situ ya. Nomor SIM ini ngirim pakai apa? Masih bisa nulis pakai nggak bisa ya? Wait. Oh, wait, salah saya. Kalian cuma bisa nulis, ya paling nulis nomor SIM juga bisa. Kalau nulis jawaban nggak bisa, susah apa ya? Dan pasti jelek banget. Karena nggak bisa nulis persamaan matematis. Kan. Insert gambar, add image juga nggak bisa. Gitu ya, nggak harus. Saya cuma mau ngasih kesempatan aja bagi siapa yang mau memanfaatkan kesempatan itu. Gitu, yang nggak mau juga nggak apa-apa, nggak wajib. Gitu ya, oke. Thank you atas, wes kita udah 1,5 jam lebih hari ini. Tetap semangat, kerjakan PR-nya. Kalau bingung, kita diskusi, tanya-tanya. Saya nggak pernah balas forum ya Allah. Oke, thank you. Selamat mengerjakan tugas, selamat istirahat, dan insya Allah